Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu nahwu dasar, di mana pada hari ini kita akan membahas marfu'atul asma atau isim-isim marfu yang nomor 6, yaitu inna wa akhawatiha. Inna wa akhawatuha. Sebelumnya kita sudah bahas kana wa akhawatuha. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai pembahasannya. Inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Inna wa akhawatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Inna dan saudara-saudaranya ini dia masuk pada mubtada dan khobar, sama seperti kana ya, tapi bedanya ada di sini. Fatansibul mubtada'a, inna itu menasobkan mubtada, wa yusamma ismaha, kemudian dia itu dinamakan sebagai isimnya. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha, dan dia merofakkan khobar dan dinamakan sebagai khobar inna. Nah, kalau kana wa akhwatuha itu merofakkan isim, menasobkan khobar. Kalau inna ini kebalikannya, menasobkan isim, merofakkan khobar. Jadi gampang untuk diingat ya. Contohnya di sini, mulai dari yang asalnya mubtada dan khobar. Misalnya sama dengan contoh yang kemarin ya. Allahu azizun. Allahu mubtada, azizun khobar mubtada. Masuk di sini kata inna. Nah, di sini kan dia marfu atau rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Begitu masuk inna, berubah dia menjadi mansub atau nasab. Innallaha azizun. Nah, Allah di sini mansub sebagai isim inna, azizun di sini marfu sebagai khobar inna. Contoh yang lain, Umaru adilun. Umaru mubtada, adilun khobar mubtada. Kemudian masuk inna menjadi inna Umara adilun. Nah, di sini lihat Umara dia mansub sebagai isim inna, sedangkan adilun di sini dia marfu sebagai khobar inna. Contoh selanjutnya, abuka tabibun. Nah, abuka di sini mubtada, tabibun di sini khobar. Nah, di sini abuka ini dia rofaknya dengan wawu karena dia ini sebagai asmaul khamsah. Jadi ada dua yang rofak dengan huruf wawu, yaitu asmaul khamsah dan jamak muzakkaris salim. Nah, di sini dia karena dia asmaul khamsah, tanda rofaknya di sini adalah wawu. Nah, kemudian tabibun khobar mubtada. Nah, sekarang dia masuk inna. Nah, inna abaka. Nah, tadi dia abuka berubah menjadi abaka. Karena kalau asmaul khamsah itu tanda nasabnya itu menggunakan alif ya, menggunakan alif, sehingga inna abaka. Di sini kata aba dia itu mansub sebagai isim inna, tanda nasabnya adalah alif karena asmaul khamsah. Tabibun adalah khobar inna, dia marfu sebagai khobar inna. Contoh selanjutnya, al-waladani rasibani. Al-waladani mubtada, rasibani khobar mubtada. Masuk di sini inna menjadi innal waladaini rasibani. Waladaini ini sebagai isim inna, dia mansub, tanda nasabnya di sini adalah ya karena isim tasniyah. Rasibani adalah khobar inna, dia marfu, tanda rafa'nya adalah alif karena isim tasniyah. Selanjutnya al-bintani nasyitatani. Al-bintani mubtada, nasyitatani khabar mubtada. Kemudian ketika masuk inna menjadi innal bintaini nasyitatani. Nah, bintaini di sini dia mansub sebagai isim inna, tanda nasabnya adalah ya karena isim tasniyah. Nasyitatani sebagai khabar inna, dia di sini marfu, tanda rafa'nya adalah alif karena isim tasniyah. Contoh berikutnya, al-mudarrisuna shaimuna. Al-mudarrisuna mubtada, shaimuna khabar mubtada. Kedua-duanya marfu, tanda rafa'nya di sini adalah wawu karena kedua-duanya ini adalah jamak muzakkaris salim. Ketika masuk inna menjadi innal mudarrisina. Nah, di sini mudarrisuna, kalau di sini mudarrisina. Kenapa? Karena di sini mudarrisina itu dia mansub sebagai isimnya inna. Tanda nasabnya di sini adalah ya karena jamak muzakkaris salim. Shaimuna di sini adalah khabar inna, dia marfu, tanda rafa'nya
adalah waw karena jamak muzakkar salim. Nah, intinya dari semua contoh ini adalah kalau inna dan saudara-saudaranya itu memiliki fungsi atau memiliki amalan, itu tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan semua isimnya dan merofakkan semua khobarnya, kebalikan dari kana dan saudara-saudaranya. Nah, di sini akan kita bahas selanjutnya adalah saudara-saudaranya inna. Saudara-saudaranya inna itu yang pertama adalah anna. Sama maknanya dengan inna, yaitu litaukid, untuk menguatkan. Wa ka'anna di sini memiliki makna litasbih, untuk penyerupaan ya, ka'anna, seakan-akan atau seperti. Kemudian lakinna ini maknanya itu adalah lil istidrak, yaitu untuk menolak. Lakin, tapi, artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Laita ini adalah lit tamanni, itu suatu harapan. Laita itu artinya semoga atau seandainya gitu ya. Wa la'alla lit taraji wa tawaqqu. La'alla ini memiliki arti semoga ya. Itu. Nah, ini semuanya fungsinya sama dengan inna, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Teman-teman bisa cari contoh-contohnya di internet, banyak, di YouTube juga banyak ya. Di sini tidak kita sebutkan untuk mempersingkat waktu. Yang jelas inna dan saudara-saudaranya ini memiliki fungsi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian di sini isim inna terbagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir, sama seperti isim kana. Contohnya innallaha ghafurun. Yang isim inna di sini adalah Allah, dia di sini mansub. Jadi Allah ini dia termasuk isim zahir, yaitu nama untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun. Kata Allah ini adalah isim zahir, lafzul jalalah Allah. Kemudian kalau yang dari contoh dhamir, innahu sami'un alim. Jadi di sini isim inna ini adalah hu. Ya, hu ini adalah dhamir yang bersambung dengan inna, menjadi innahu. Nah, di sini posisinya dhamir ini adalah mabniun ala dham, tetapi mahalnya adalah fi mahalli nasbin. Jadi menempati posisi nasabnya isim inna. Sama dengan innaha maridun. Di sini ha sebagai isim inna. Dia ini mabniun ala sukun. Jadi tetap kondisinya dalam keadaan sukun, tetapi menempati posisi mansubnya isim inna. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah akan sama-sama kita diskusikan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.